Limat rahimakumullah. Tanggula abakile ke Wahab kebetulan umrah dan ada kesempatan makin dan gula tadi bekel. Para hadirin hadirat jamaah, sebagaimana saya jelasaki beberapa atau kemarin tentang hakikat puasa itu. Sebelumnya takut pada sekelopai niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat kaula i'tikaf karena Allah Ta'ala. Kemarin dijelaskan tentang hakikat puasa. Hakikat puasa itu sebagaimana dijelaskan kemarin akan mendapatkan gelar muttaqin bagi orang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan yang sebenarnya. Maka la'allakum tattaqun akan terbukti dalam perilaku kita setiap hari menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang telah dijelaskan kemarin, bahwa kita berpuasa itu bukan hanya sebatas puasa fikih, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban yaitu puasa versi fikih, tapi tentu kita berpuasa di samping menggugurkan kewajiban dan tentu akan memperoleh gelar muttaqin, akan memperoleh gelar takwa kepada Allah dan juga akan memperoleh kompensasi ataupun jaminan-jaminan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melaksanakan beberapa hal. Di antaranya di sini dikatakan yambaghi lis-shaim ay yakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihi anil maharim wal atham tahqiqan li ma'na siyam alladhi huwa al-imsak. Seharusnya bagi orang yang berpuasa, kita sebagai muslim-muslimah sedang melaksanakan puasa, ibadah puasa saat ini. Seharusnya bagi orang yang berpuasa untuk mencegah lisannya dan juga anggota tubuh yang lain dari perilaku-perilaku yang haram atau yang mengandung dosa. Hal ini sebagai bentuk mengamalkan hakikat daripada makna puasa yang sebenarnya, yaitu al-imsak, mencegah. Puasa bukan sekedar mencegah dari makan dan minum, tapi lebih dari itu. Makanya Rasulullah bersabda di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng, sebagai tameng kita, sebagai pelindung kita. Fala yarfuthu wa la yajhalu. Maka tidak boleh kita berkata-kata kotor, berkata atau mengungkapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan juga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Wala yajhalu. Di sini dikatakan fala yarfuth wala yajhal, artinya tidak boleh kita mengungkapkan kata-kata yang kotor ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar. Terus Rasulullah juga berkata di sini, bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi talju'. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar. Berarti tidak imsak keseluruhan, tidak menahan apa yang disebut dengan lebih dari itu, lebih dari tidak makan dan tidak minum. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah kan tadi mengatakan asyamu junnatun.
Surga itu adalah tameng bagi kita, pelindung. Kenapa? Puasa. Puasa itu adalah sebagai pelindung. Saya jaga lebih panjenengan dari barang-barang yang sekiranya tidak menjadikan bahagia pada kita. Itu namanya junnatun. Tapi junnatun itu malam yakhrikha, katanya Rasulullah. Selama kita tidak membuat tameng itu menjadi bocor. Tameng selama tidak kita sengaja dibocorkan, jadi akan menjadi tameng bagi kita. Jadi berlindung selama lebih panjenengan tak melobang dari tameng itu. Tameng itu loe-lobengi. Kemudian ada yang bertanya, wa bima yakhruquha? Sahabat pada saat nyedal Kanjeng Nabi, tameng nika Kanjeng Nabi bisa alobeng kalaban panapa. Jabun panjenengan kan pasan nika jadi pelindung, jadi tameng. Selama tak ilobengi tameng gila. Nika panapa sih bisa atetiaki tameng gila alobeng? Itu Kanjeng Nabi bikadzben au ghibatin, kalaban namanya mana bohong atau arasanan orang. Mereka diantaranya saya bisa mabolong. Kita ngomong kita tidak jujur, maka tameng itu bolong. Sesuai dengan banyak ngomong aku lebih panjenengan sanapa. Berarti bolongnya juga seperti itu. Dan juga sesuai kalaban arasanna gue lebih panjenengan senapa, maka bolongan tameng nikah sesuai dengan itu. Semakin banyak gue lebih panjenengan arasanan orang, maka tentunya bolongan-bolongan akan semakin banyak pula, semakin banyak boleh abeng lobeng. Kanjai tada buaki beda orang laki alapor da Kanjeng Nabi. Bada sahabat alapor da Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ika disak bedereng bini dua apa asa Kanjeng Nabi. Ben sekadua nika cek pelkan. Jadi bedereng bini apa asa cek pelkan luar biasa sampai ika perhatian. Pelka luar biasa. Reng bini siapa asa nih. Pas langsung mingo Kanjeng Nabi sekecek, pas langsung ada bu, coba panggil orang bini si dua aja, panggil rodana. Artinya tikan ibu Kanjeng Nabi orang bini siapa dua ni ke se pelka akep lapar para ikepatiya. Sambon ai panggil orang bini datang. Yang bini anggap si A dan si B pada bini ni datang. Ini kan lapar. Langsung bang Kanjeng Nabi faji'a biqadhin. Pasti beri bakul beri Kanjeng Nabi. Reng bini ini kayak beri bakul. Bakul nak apa? Beda je. Faqala sallallahu alaihi wasallam bi ihdahuma. Pak Kanjeng Nabi ada budak salah situ ngereng bini, ada budak situ kan pada dua. Si A dan si B, ada budak si A. Dan ada Kanjeng Nabi. Qayyi. Coba ben paksa aki kang kuwi ngutang. Jadi Kanjeng Nabi pakon ben paksa aki kang kuwi ngutang. Kan beda bakul tangki. Ben Kanjeng Nabi pakon paksa ben ngutang. Ternyata pas ngutang reng bini nikah seeka ngutani kang adalah aropakinana dere pas teking. Jadi keluar koranana, keluar dere, keluar teking. Sampai bakul ni keposak. Bakul saya paring Kanjeng Nabi ni kan sampai posak. Dari dere, dari nana, dari teking. Pas itu juga kan paringnya bakul juga Kanjeng Nabi. Juga ni dah buaki, ayo ban ngota gia. Sambona ngota dipaksakan kipada keluar
dere nana teking sampai bakul gula posak. Pas Kanjeng Nabi ini kada bu Arya ring bini si dua ria apa sah pada saat asaur kalaben makanan yang halal. Artinya dintibi dengan cara yang halal. Kemudian ring bini riang apukah kalaben buka si haram. Di samping nikah ring bini nikah si kedua si A dan si B nikah tepak apa sah arasanan ore. Makanya pas keluar napa? Keluar daging. Keluar daging dengan Al-Quran kan nikah diumpamakan makan daging orang lain. Jadi pada saat muta nikah keluar daging. Karena dengan Al-Quran kan ada bagi mon orang ngerasanan orang lain pada bengakan daging orang seirasane. Dan nikah yang terjadi pada saat itu. Jadi orang bini siapa sanika ternyata arasanan orang dan ternyata cocok sikil taming yang dimiliki oleh dia karena berpuasa akan bocor, akan tidak akan sempurna menjadi taming. Nikah kasus bagi orang bini gila. Maka dari itu dabun nengkad itu dibagi fayambaghi lis-shaim ay yastaghila bil ibadat wa yastaghriqa fit ta'at al-qalbiyyah wal 'amaliyyah wal qawliyyah wa yabta'ida kullal bu'di an athamil qulub wal jawari wal lisan. Seharusnya bagi gulabi panjenengan pada saat di bulan Ramadan ini khususnya untuk selalu disibukkan dengan ibadah. Artinya ditingkatkan ibadah kita. Ibadah itu bisa arafaki ibadah qalbiyah, ibadah sekelakuban ate. Ini ke qalbiyahnya. Kita terus berzikir kepada Allah, terus ingat ke Allah Ta'ala, ate terus berzikir kepada Allah. Dan juga ada ibadah yang amaliyah, yang sifatnya pekerjaan. Gimana apa? Banyak. Kita sholat, ini kelakuan. Kita pergi ke masjid adalah ibadah. Kita membantu tenaga kepada orang lain, itu ibadah yang sifatnya pekerjaan. Wal qauliyah juga ibadah yang sifatnya ucapan. Seperti apa? Ya seperti membaca Al-Quran. Ini kan ibadah qauliyahnya. Ibadah qauliyah ini kan adalah mengandalkan lisan dalam melakukan ibadah. Kita baca Al-Quran. Jadi umpaman panjenengan membaca Al-Quran tak cukup pasut ijeling itu tanpa suara bah ijeling atau maki Al-Quran. Bagus ijeling itu penting. Ini kan nyaman benih membaca, melihat. Jadi kalau membaca itu adalah kita keluar suara. Dilakukan dengan melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Ini namanya ibadah qauliyah. Ada ibadah maliyah. Ibadah yang sangat erat hubungannya dengan harta. Di bulan Ramadan khususnya kita ada rezeki kemudian sedekah. Benar Allah Ta'ala beri rezeki sedekah. Atau kadang-kadang pada orang memang menabung untuk sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Jadi nabung bulan-bulan sebelumnya nabung, deki mon bulan Ramadan bercok ikabai sedekah. Atau napa berzakat di bulan Ramadan. Kadang-kadang orang ini kaza kata sahabat di bulan Ramadan
meskipun senyatana kilo dapat dalam 1 tahun, umpamana zakat mal yang waktunya belum 1 tahun, tapi kemudian dimajukan yaitu di bulan Ramadan. Ini kalau apa zakat dimajukan sebung masalah, artinya tetap diperbolehkan. Wa yastab'idu kullal bu'di an athamil qulub wal jawari wal lisan. Diusahakan kita kadito untuk menjauh dari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan dosa, katanya nih kadito. Baik itu yang berkaitan dosa yang dilakukan oleh ate. Kadang-kadang kita kan aceling orang pesanan nanti sangka jelek dah ka orang. Ate nasi akuli. Kadang kita andi sangka-sangka yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan kepada orang lain. Jadi menjeling orang lain semestinya kita kadita terus husnudzon saja. Kita andi sangka baik saja kepada siapapun. Kepada yang penampilannya seakan-akan itu orang yang selalu melakukan kemaksiatan, tetap kita husnudzon. Napa boleh dekat orang yang rapi pakaiannya rapi, pakaiannya dia pakai kopiah, tidak boleh kita andi sangka jelek kepada orang itu. Kepada orang yang jelas-jelas seakan-akan punya tato dan seterusnya, kita tetap merasa bahwa orang itu tetap lebih mulia daripada kita, lebih mulia timbang lebih panjang. Karena apa? Setiap memandang orang lain, aceling orang yang lebih ngodah bigu lebih panjang dengan kita harus nonton. Orang riah lebih didik tu sanita bangsengko. Sebab tang umur lebih tua. Arya teka ngelakona tusah jaring umur aki ning 30 tahun. Engkau lah sebitek tahun. Engkau sing ngelakoni tusah lah sebitek tahun. Ari ki 30 tahun. Oh tebak jeling orang selebih sepo. Yang lebih tua. Kita cuman juga harus punya adik sangkaan bagus. Orang yang lebih sepo bansengko, tetapi lebih awal yang melakukan sholat itu bansengko. Lebih awal dia bersyahadat, lebih awal dia melakukan ibadah kepada Allah dengan segala macam ibadah. Bahkan orang yang lebih tua, orang yang sudah tua itu dosanya banyak diampuni oleh Allah. Jadi kita husnudzon. Jangan sampai andi sangka jelek. Dak serapa. Jika amit tangki. Gila mah urusan pilihan presiden lah mare. Kan cuman dekat calon-calon situ ngoe peswe. Padahal orangnya baik-baik saja kok. Yang nomor 1 baik, yang nomor 2 baik, yang nomor 3 baik. Tapi kadang-kadang kena amba adukung nomor 3. Nomor 2 peswe bukan main. Kabelo korupsi, kabelo bumpon, tahu di mak korupsi. Jadi tak usah, namanya jeling ke masjid, ampun lah cukup. Jeling maca syahadat, ampun lah cukup. Kita tidak perlu meneliti yang betul-betul mana pas depak ke akar-akarnya. Kita harus husnudzon dan pasti rabi saos. Mun lebih panjenengan sudah husnudzon ke orang lain, tentu sikap lebih panjenengan orang mengatakan husnudzon. Orang dekat sikap lebih banyak husnudzon. Mun lebih panjenengan sering sangka jelek ke orang lain, perilaku panjenengan pasti dinilai juga. Pada ban panjenengan adik sangka jelek ke orang. Pasti. Tadi Allah Ta'ala ni kan unik dekat kelakuan aku lebih panjenengan.
Mon gula lebih panjenan sering andi sangka jelek ka orang, sering cak mau cai de ka orang, sering ini dan itu. Kelakuan panjenan pasti nilai. Pada eko cai orang. Pada. Karena apa? Allah Ta'ala tidak pas tanda kutip tidak buta. Allah Ta'ala uning. Dek kenapa saya kelaku gula lebih panjenengan, dek saya keretek ate gula lebih panjenengan, dek itu pasti akan membalas. Allah Ta'ala ini kemalas. Orang yang sering seperti itu maka benar Allah Ta'ala juga dia pasti nikah juga. Nah, makanya dek remah sekiranya gula lebih panjenengan nikah andi ate sesai dek kapasera bisa aus, andi sangkaan si bagus dek pasera bisa aus. Sampai pas nilai-nilai negatif. Ya betul memang tidak ada manusia yang sempurna. Sobu. Kita sebagai makhluk pasti di sana dan di sini penuh kekurangan-kekurangan. Pasti si A nikah umpamana andi keistimewaan bidang ini. Lah si B, si A tadi andi kekurangan bidang ini. Kemudian orang lain nikah pasti andi keistimewaan ini, tapi juga kekurangan ini. Kadang-kadang gula lebih panjenengan nikah membaca kekurangannya terus, kelebihannya tidak pernah dibaca, sehingga kita sering mempunyai ateh yang punya sangka jelek kepada orang. Ingat ceritanya pasera nabi-nabi terdahulu, entah lopot ini kan Nabi Musa itu ya. Nabi Musa sareng Nabi Khidir kan. Kan Nabi Musa ini kan setong bekto dek jemaah anak merasa abon paling pandai. Oke, karena bi jamaah anak, bi santren anak, bi kaum kira pasti seakan-akan lebih pandai. Sehingga diungkapkan bahwa saya adalah paling pandai. Langsung kepada Allah Ta'ala beri wahyu. Banyak selebih pinter ben Musa. Banyak bani orang pinter, mau netempeng orang selebih pinter ben. Akhirnya pasanan ibri contoh diantaranya adalah Nabi Khidir selebih alim etempeng Nabi Musa. Makanya pasanan Nabi Musa ini kan pasanan teruak guru, ingin berguru kepada Nabi Khidir. Ki pasanan esahare Nabi Khidir. Esahare ada di mana Nabi Khidir? Akhirnya apa? Apangki pertama kali yang terjadi adalah numpak kapal. Nabi Musa sareng Nabi Khidir ini kan nyebrengah cek maulah. Nyebrengah ning situ Tasik. Jadi pasenan pah beda kapal tangki. Mak nyemak. Kapal anggaplah kapal ini kalau becek. Dia kan Nabi Musa dan Nabi Khidir becek di samping abeen ekibe pas gratis boleh kan becek berarti gratis. Nabi Musa dan Nabi Khidir tanpa bayar numpak kapal. Cuman apa yang terjadi? Nang pertengahan Tasik langsung ilobengi ben Nabi Khidir. Kapal nih lo bagi. Aduh pegel Nabi Musa. Aduh ketipan apa Nabi Khidir? Nih pah lo bagi. Deki pas kerem nih kaki. Nomor 2 kan gila panjenengan serang gula lah. Apa gratis? Lo tahu sama aja kan. Orang yang becek. Lah berarti kan mun orang becek kut kita hadapi becek. Dan ini kejareng ilmu Nabi Khidir dan Nabi Musa lain. Tak depak. Ilmu Nabi Musa lo depak dekat ilmu Nabi Khidir. Posa ampun depak dekat teret.
pah beda masyarakat, banyak masyarakat yang perkampungan. Le masyarakat ni ka aju tak aju dan Nabi Khidir dan Nabi Musa aju tak aju. Artinya napa ki? Bani tidak kenal, dia pura-pura tidak kenal. Aju tak aju, tidak menghormat sebagaimana penghormatan masyarakat kepada orang-orang penting sekelas Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bahkan mereka tidak memberi makanan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Aju tak aju. Pas nang kampung ni kepada Roma rosaka. Roma larion. Akhirnya Nabi Khidir mecek Roma ni kan. Bolan roh tua. Bang lo boleh ben Nabi Musa. Nabi Musa masyarakatnya kata nikah. Panjenengan beda Roma rosak pahe becek. Cek masyarakat kata nikah. Lagi-lagi nikah. Ilmu Nabi Khidir dan Nabi Musa tak pada. Pak beda boleh tapangki benak kana. Langsung ipahate ben Nabi Khidir. Nak kana ni pahate. Ngamuk Nabi Musa. Kan Nabi Musa lah jujur pertama kapal pahe bolongi lobangi. Nomor 2 roman orang becek padahal orang lo baik kepada rombongan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nomor 3 nak kana ipahate tanpa salah langsung ipahate begitu. Lain ni ka ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir jauh. Makanya ni ka amit-amit kan Nabi Musa ni ka tanda kutip ni ka cuma sebagai contoh. Nabi Musa nikah karena tak duka dekat ilmu Nabi Khidir sehingga napas andi kertek sangka jelek kepada Nabi Khidir. Tanda kutip ini kan Nabi loh. Nabi Musa itu Nabi. Tentunya tingkatan kertekan nikah tidak sama dengan kita. Tidak sama karena kalau Nabi itu adalah terjaga dari perilaku yang tidak baik. Contohnya Kak Dito. Jadi kita tidak boleh disangka jelek kepada siapapun, walaupun itu adalah secara kasat mata adalah perilakunya di hadapan kita jelek. Jangan sampai. Karena pasti pada suatu saat dia adalah berzikir kepada Allah. Pada suatu saat dia akan membaca kalimat tauhid. Pada suatu saat dia melakukan sholat, walaupun seumur hidupnya 1 kali. Tapi kan ada syahadat. Di hatinya ada syahadat. Di hatinya ada kalimat Allah. Di hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah. Lekak dinto yang belum tentu akhir hayat kita itu adalah lebih baik dibandingkan orang itu. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang kelakona adalah di luar nalar kita, tapi wafatnya dengan husnul khotimah. Sebagaimana Nabi Musa pernah epakon ben Allah Ta'ala kangkui ngerabet orang yang meninggal dunia yang dibuang oleh masyarakat. Bodoh orang tanda kutip abalatir, bodoh orang kocak orang terjelek di kampung itu pas tada umur pas ku dibuang ke sampah benore. Buang ke sampah benore. Artinya tak irabet polana iceling perilakunya adalah tidak baik. Nah, apa yang terjadi? Allah Ta'ala makon ke Nabi Musa. Musa wapar rabet orang gede sampah niser. Arwah ben masyarakat sekitar buang begitu saja. Usut temu usut ternyata sampone tanya aki dekat Allah Ta'ala ternyata orangnya nikah adalah termasuk salah satu kekasih Allah yang tidak nampak di hadapan kita. Tidak termasuk
walina Allah yang tidak bisa kita lihat orang ini wali. Karena apa? Perilakunya seakan-akan keluar dari tuntunan. Berarti kan kita tidak tahu. Lebih pacaran lo nih. Derema atena orang kita nggak bisa menebak. Lo oning atena orang. Ketiba nampak atena orang. Meskipun ada sebagian orang yang gak dinto siban Allah Ta'ala paringi oning deka perilakunya seseorang oning orang ini kenapa becek kenapa punten ini kan beda orang si oning bahkan deka atena orang ini ke kulina atena bisa oning cuman tentunya orang-orang tertentu yang sudah mendapat ilmu huduri dari Allah mendapat ilmu yang tanpa usaha, tanpa kasab. Karena ilmu kayak itu beda ilmu yang pakai kasab, pakai usaha, ada yang tanpa kasab. Yang tanpa kasab inilah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang betul-betul dekat dengan Allah. Orang-orang yang sesemak dekat Allah. Dimin Syekhona Khalil nikah badan Mekah. Mungkin 100 kejadiannya 100 tahun lebih nih ke 150 tahunan. Nikah asoratan deka mantona sanya makitoha. Kitoha bin kafal jeung kebuat nikah mantona. Nikah rakana nyi khotimah nikah putrana Syekhona Khalil si paling sepuh. Jengke buat asorata jebuna sorata ini ada cuman bahasa singkatan jadi assalamualaikum biasanya memang Syekhona nikah sorata nikah beda tangkel beda solawat dan seterusnya termasuk isi suratnya apa? Bajahalin kasjamis. Ini kan surat tuh. Bajahalin kasjamis. Ini kan tahu. Saya paham. Cereng huruf nih kan. Jadi esena suratnya nih kan. Maksudnya surat nih kan tahu. Jadi depak de kitohe jeung kebuan kan nika bede Mekah Syekhona Khalil asorat de ka kitohe depak kitohe tak ngerti hari apa maksudnya ini kalau ngerti sampai dipaham beberapa minggu buka terus bang kitohe kita lu ngerti sejelas Syekhona Khalil asorat de ka kitohe nika ada maksudnya kan apa maksud dari surat ini? Buka bajahalin kasjamis. Bajahalin kasjamis. Akhirnya oleh pan minggu tangki pada saat Kak Dito tepak hari Kemis. Hari Kemis pagi, nagalu pagi pesanan kabuka ketoha nika kaangkui memahami tulisan ini. Tapi perkiraan bajahalin nika baja nika adalah benih. Teti yarte coba baja kan nika yarte coba he nika yarte tohe baja coba he tohe lin yarte kholin artinya tohe coba tohe kholin kas nika yarte lekas kas nika yarte lekas aja yarte coba boleh
akas lekas ejejeb emis ari kemis emis ari kemis. Jadi sareng ketoha yarte keto Sayyidina Khalil nyoro deka ketoha kaangkui intar kajebah ari kemis secepatnya selekas mungkin. Jadi Khalil nyoro ketoha intar kajebah ari kemis tulian. Lening tanggal ni kesombong tanggal Are kemis cuma tentu akibat intar kajebah are kemis tanggal tidak ada. Karena kita yang memahami itu hari kemis langsung mes langsung intar ke perak. Maksud jawaban yang pasal sorba aja perak langsung intar de kamal de ke perak nih. Latih dan tean kisah bedapa engkau isero kemis intar dena tanggalnya tidak ada. Akhir tanggi adante ternyata beda kapal dari Jeddah. Pas beda kapal oleh sana pecembah beda kapal dari Jeddah. Toron penumpang jemaah haji ini Kak. Toron. Beda sayhona. Tapi intinya kita pokoknya jemput Sayyidina Khalil hari Kamis dek kapera. Pas. Padahal itu tidak ada tanggalnya. Kamis tanggal berapa? Tidak ada. Kamis bulan apa? Tidak ada. Lah ini akan berarti dua ulama ini ampun mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh kita. Sayyidina Khalil ngoji deka ketohe setinggi apa ilmunya ketohe. Ternyata pas hari Kamis ajemput Sayyidina Khalil sebekal Rabu dari Mekah. Ini ternyata betul. Lah nikahnya mana kita intinya aplikasi gelap. Dek serabi saos jangan kita disangka jelek. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kepada siapapun amit tengki dek pengamen sepedeneng lampu merah. Kita harus nonton saja. Orang-orang syarokok di bulan Ramadan, kita harus nonton saja. Deka orang minta-minta sampai neng lampu merah kesana, kita tetap harus nonton kepada dia. Jaga ate gue lebih panjenan nih ketakuan disangka jelek, panjenan sepeda motoran dengan lampu merah, tatu dan seterusnya bahkan arupa besar bisa. Tetap kita harus nonton. Artinya ria ese pangeran. Artinya pasti artinya orang ini meskipun satu kali menyebut nama Allah, hatinya orang ini pasti menyebut kalimat la ilaha illallah. Pasti orang ini pernah nyebut nama Nabi Muhammad meskipun satu kali. Makanya jangan andi sangka jelek. Dan saya bisa aus. Kita belum tentu lebih baik dari itu. Belum tentu. Bahkan bisa saja kita lebih jelek dari itu. Mungkin sekali itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Al-Fatihah.